Selamat sore untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami mempresentasikan rancangan Bujur Sangkar Latin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heribertus Arman. Saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Sinta Juta, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Hilda Revisia Felsin, saya pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Yohanes Alvanus Mabar, saya sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Valeriani Ratnawati Bisdon, saya sebagai pemateri kelima. Yang pertama, rancangan Bujur Sangkar Latin. Rancangan Bujur Sangkar Latin atau RBSL adalah suatu rancangan percobaan yang mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan lebih dari satu sisi komponen keragaman. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan utama penggunaan RBSLD adalah 1. Bila terdapat dua sumber keheterogenan yang dapat didefinisikan antar satu percobaan, perbandingan rataan perlakuan akan lebih akurat. Yang kedua, lebih sensitif karena adanya pemisahan keragaman baris dan lajur dari keragaman galat percobaan. Yang ketiga itu mudah dalam analisis. Yang keempat, beberapa RBSLD berukuran sama dapat dikomunikasikan. Model linear dan asumsi. Model linear yang digunakan untuk menjelaskan pengamatan dari percobaan RSLD adalah seperti pada rumus berikut, di mana YIJ sama dengan pengamatan pada baris ke I dan lajur ke J. Yang kedua mu rataan umum. Yang ketiga Pi pengaruh baris ke I, dan yang berikutnya YJ sama dengan pengaruh lajur ke J. Ekuivalen IJ sama dengan galat percobaan. Pengaruh perlakuan sama dengan TK bila perlakuan ke K berada pada posisi IJ, dan serta TK sama dengan 0 bila perlakuan ke K tidak berada pada posisi IJ. Inferensia akan sah apabila asumsi yang penting telah dipenuhi. Asumsi-asumsi dalam RBSL adalah sama dengan yang ada dalam RAKL dengan penambahan sedikit modifikasi. Yang berikut kerugian utama penggunaan RBSLD adalah: yang pertama, jumlah baris, lajur, dan perlakuan harus sama. Kadang sulit mendapatkan blok yang homogen dalam dua dimensi, khususnya bila jumlah perlakuan besar. Yang kedua, rancangan yang berukuran kecil hanya menghasilkan derajat bebas yang kecil untuk pendugaan keragaman galat percobaan. Semakin besar rancangan, mungkin terdapat keheterogenan dalam pemblokan atau baris dan atau lajur. Yang ketiga, RBSL tidak dapat bila baris, lajur, dan perlakuan mempunyai pengaruh yang tidak aditif. Yang berikut, notasi dan perhitungan jumlah kuadrat berikut ini adalah notasi yang akan digunakan dalam perhitungan ANOVA dan RBSL seperti pada tabel di bawah. Yang berikut prosedur inferensial. Pada umumnya hampir tidak pernah dilakukan pengujian pengaruh baris dan lajur karena berbagai alasan. Inferensial mengenai perlakuan adalah yang sangat diutamakan untuk model tetap. Hipotesis yang ingin diuji adalah apakah semua perlakuan memberikan pengaruh yang sama. Statistik uji yang digunakan adalah rumusnya sebagai berikut. Apabila kita tolak hipotesis 0, maka uji laju setelah ANOVA dapat digunakan untuk menguji ataupun mengetahui perlakuan mana yang berbeda dengan perlakuan lainnya pada taraf uji tertentu. Untuk menguji HO berbanding mu I sama dengan mu J lawan H1 berbanding mu I tidak sama mu J dengan taraf uji Q digunakan statistik uji seperti yang dengan daerah penolakan H0 ditolak, H1 diterima. Yang berikut data hilang dalam rancangan Bujur Sangkar Latin.
Untuk satu nilai tunggal yang hilang dalam satu rancangan bujur sangkar Latin, nilai dugaan yang dapat dengan meminimalisasikan JK galat perlakuan adalah sebagai berikut. Seperti yang pada rumus. Yang berikut rancangan bujur sangkar Latin. RG adalah total barisan di mana terdapat nilai yang hilang. CH adalah total laju di mana terdapat nilai yang hilang. TU total perlakuan di mana nilai yang hilang berada. G total keseluruhan nilai yang tak hilang. Dengan menyisipkan M ke dalam atau pada tempatnya, dan setelah dihitung semua jumlah kuadrat sumber keragaman, maka jumlah kuadrat perlakuan berbaris ke atas sebesar berbias ke atas sebesar rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, setelah dikoreksi dengan bias, maka kuadrat tengah perlakuan terkoreksi dibagi dengan T kurang 1. Sebut saja KT perlakuan. Perlu diingatkan bahwa derajat bebas total dan galat percobaan berkurang masing-masing dengan 1. Uji tak bias atau pasti. Rataan perlakuan adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah seperti berikut. Yang berikut efisiensi RBSLD. Konsep efisiensi untuk membandingkan RAKL terhadap RAL telah dibahas di bagian terdahulu. Sekarang, bagaimana dengan efisiensi relatif RBSL itu sendiri? Selain menggunakan suatu RBSL, tentunya kita dapat menggunakan suatu RAKL atau suatu RAL yang secara berturut-turut menggunakan suatu pemblokan atau tidak menggunakan pemblokan sama sekali. Dengan demikian, terdapat 3 kemungkinan, yaitu efisiensi RBSL relatif terhadap RAKL hanya menggunakan pemblokan lajur. Yang kedua, RAKL dengan hanya menggunakan pemblokiran baris. Yang ketiga, RAL. Kita asumsikan pengaruh perlakuan atau boneka untuk kita pasangan rancangan yang dibandingkan. Seperti pada rumus berikut. Yang berikut anak contoh dalam RBSLD. Bila beberapa pengamatan dilakukan pada tiap satuan percobaan, maka gunakan RBSLD dengan anak contoh. Diasumsikan bahwa sub-sub yang memberikan pengamatan atau data dipilih secara acak pada tiap satuan percobaan. Keragaman antar pengamatan pada tiap satuan terpilih dihitung dengan komponen galat penarikan contoh di dalam model. Dengan demikian, untuk T perlakuan dan S anak contoh persatuan percobaan, model linearnya adalah sebagai berikut. Rumusnya sebagai berikut. YIJ sama dengan mu ditambah PI ditambah YJ ditambah sigma T ditambah ekuivalen IJ ditambah IJM sama dengan IJK sama dengan 1 sampai perlakuan, dan M sama dengan 1 sampai S anakan, di mana YIJ sama dengan pengamatan pada baris ke I dan lajur ke J. Mu sama dengan rataan umum, Pi sama dengan pengaruh baris ke I, YJ sama dengan pengaruh lajur ke J, ekuivalen IJ sama dengan galat percobaan, dan PIJM sama dengan keragaman antara pengamatan pada suatu percobaan yang sama serta T atau perlakuan K sama dengan TK. Bila perlakuan ke K berada pada posisi I dan J dan T perlakuan K sama dengan 0,
bila perlakuan ke K tidak berada pada posisi I dan J. Rancangan segi empat Latin atau RSEL. Kekurangan atau kelemahan dari rancangan perpustakaan Latin adalah persyaratan jumlah baris dan jumlah lajur dengan perlakuan yang sama. Karenanya, rancangan perpustakaan Latin ukuran kecil memiliki sedikit derajat bebas untuk galat percobaan dan sama pada umumnya mempunyai tingkat ketepatan yang rendah. Bila jumlah baris atau lajur dapat dinaikkan, derajat bebas galat percobaan naik dengan sendirinya. Demikian pula tingkat ketepatan percobaan. Diasumsikan bahwa hanya satu faktor pemblokan yang naik, tapi untuk tetap terjadi adanya keseimbangan, naiknya jumlah blok harus diimbangi dengan naiknya jumlah perlakuan. Untuk pembatasan, misalnya jumlah pemblokan lajur sedemikian rupa, sehingga memberikan susunan segi empat dari satuan percobaan berukuran T kali MT. Dengan adanya double blocking, satuan percobaan sebaiknya T perlakuan dialokasikan secara acak ke satuan percobaan sedemikian rupa, sehingga setiap perlakuan muncul satu kali dalam tiap lajur dan M kali dalam tiap baris. Rancangan yang memiliki struktur demikian disebut dengan rancangan segi empat Latin atau RSEL. Sebagai teladan adalah suatu RSL 3 kali 6 dengan T perlakuan setelah memulai pengacakan mungkin mempunyai layout lapangan seperti pada gambar. Model linear rancangan segi empat Latin. YIJ sama dengan mu ditambah PI ditambah YJ ditambah sigma T ditambah ekuivalen IJ, di mana IK sama dengan I sampai T atau perlakuan, J sama dengan I sampai MT, di mana YIJ sama dengan pengamatan pada baris ke I dan lajur ke I. Mu sama dengan rataan umum di mana YIJ sama dengan pengamatan pada baris ke I dan lajur ke J. Mu sama dengan rataan umum, Pi sama dengan pengaruh baris ke I, YJ sama dengan pengaruh lajur ke J, dan ekuivalen IJ sama dengan galat percobaan, serta TK sama dengan TK bila perlakuan ke K berada pada posisi I dan J, dan TK sama dengan 0 bila perlakuan ke K tidak berada pada posisi I dan J. Yang berikut perhitungan jumlah kuadrat. Berikut ini adalah notasi yang digunakan dalam perhitungan ANOVA dalam rancangan segi empat Latin. Y sama dengan sigma T, perhitungan jumlah kuadrat. Berikut ini adalah notasi yang akan digunakan dalam perhitungan ANOVA dalam rancangan segi empat Latin. Rumus Y sama dengan sigma YIJ dibagi YI sama dengan sigma YIJ berbanding YJ sama dengan sigma YIJ. Y perlakuan sama dengan sigma YIJ berbanding K sama dengan jika 1 bila perlakuan ke K pada posisi I dan J dan 0 sebaliknya. Perhitungan jumlah kuadrat berdasarkan formula berikut. JK total sama dengan sigma YIJ dikurang rataan dikuadratkan 2. JK baris sama dengan sigma rataan I dikurang rataan dipangkat 2. JK perlakuan sama dengan rataan K dikurang rataan dipangkat 2. JK lajur sama dengan rataan J dikurang rataan dipangkat 2. JK galat sama dengan JK total dikurang JK baris dikurang JK perlakuan dikurang JK lajur. Tabel ANOVA untuk rancangan segi empat Latin. Model acaknya sebagai berikut. Sumber keragamannya ada baris, lajur, perlakuan, galat, serta total. DB-nya
DB baris yaitu T dikurang 1. DB lajur yaitu MT dikurang 1. DB perlakuan yaitu T dikurang 1. DB galat yaitu T dikurang 1 dikali MT dikurang 2. Untuk totalnya yaitu MT di pangkat 2 dikurang 1. NHKT. Untuk perlakuannya yaitu delta pangkat 2 ekuivalen ditambah NT delta kuadrat untuk pengaruh dari I dan J. Dan untuk galatnya delta kuadrat ekuivalen